sanak, setiap kepala keluarga harus ada satu. Jadi kalau punya anak harus keluar. Oh iya, nanti gini, Ibu ceritain dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, ya silakan bagian terakhirnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama Ibu Nia. Kebetulan Ibu di sini sebagai juru pelihara. Kebetulan situs yang Ibu pegang itu situs Rumah Adat Kampung Pulo. Kebetulan Ibu pegang itu situs Rumah Adat Kampung Pulo. Nah, kita berbicara dulu ya mengenai Arif Muhammad, karena ini ada hubungannya dengan Komplek Rumah Adat Kampung Pulo. Bisa ada lihat di samping dari candi ini ada makam. Nama tokohnya itu Arif Muhammad. Beliau itu adalah tokoh penyebar agama Islam, khususnya di Kampung Pulo ini pada abad ke-17. Tetapi Arif Muhammad ini bukan orang sini asli. Dulunya itu beliau adalah seorang panglima kerajaan Mataram yang diutus oleh rajanya Sultan Agung untuk menyerang tentara POC di Batavia, tetapi beliau ini mengalami kegagalan. Jadi beliau tidak berani kembali ke Mataram, mereka singgah di sini menetap menyebarkan agama Islam. Nah, nanti bukti penyebarannya bisa ada lihat di museum, ada Al-Quran, ilmu fikih, ilmu tauhid dan lain sebagainya. Dan untuk Arif Muhammad ini ada hubungan dengan Komplek Rumah Adat yang tadi ada lewati. Kalau ada perhatikan di Komplek Rumah Adat Kampung Pulo ada 7 bangunan pokok. 7 bangunan pokok itu adalah simbol putra-putri Arif Muhammad. Jadi Arif Muhammad ini memiliki 7 orang anak, 6 diantaranya perempuan namanya bangunan rumah yang berhadap-hadapan, 1 laki-laki yang lamangnya dengan musola yang sebelah barat. Nah, dari abad 17 sampai sekarang di Kampung Pulo ini tidak boleh kurang atau lebih harus 7 bangunan pokok. Nah, untuk satu kampung ini jumlah kepala keluarganya dibatasi. Satu kampung ini hanya dihuni 6 kakak. Jadi satu rumah itu wajib 1 kepala keluarga. Jadi tidak boleh lebih. Jadi di sini ada aturan, jika ada yang dewasa menikah 2 minggu setelah menikah harus keluar dari Kampung Pulo ini selama orang tuanya itu masih ada. Nah, jika orang tuanya meninggal, ibu bapaknya meninggal, si anak yang tadi menikah keluar bisa kembali lagi ke sini untuk menempati rumah yang kosong. Tetapi yang hak atas rumahnya anak perempuan atau matrilineal seperti di Padang, garis keturunan dari ibu. Ya, jadi gini, kalau dia keturunan dari sininya itu laki-laki, dari Kampung Pulo ini laki-laki lah keturunannya. Kalau menikah dengan orang luar yang nggak ada hubungan dengan Komplek Rumah Adat, tidak ada kesempatan untuk menetap. Tapi kalau menikahnya masih dengan satu kampung ini, kan di sini meskipun saudara, tapi kan udah beberapa generasi. Jadi memang ada satu kampung yang memang bisa menikah, itu bisa karena ditarik oleh istrinya. Nah, jadi yang membawa untuk tinggal di sini itu adalah pihak dari perempuan atau garis keturunan dari ibu. Nah, lalu di Kampung Pulo juga kan ada adat istiadat yang berlaku, diantaranya 1, tidak boleh berziarah pada hari Rabu. Hitungan Rabu di sini Selasa selepas asar itu sudah masuk hari Rabu. Iya, jadi pergantian waktunya itu selepas asar. Nah, lalu di Kampung Pulo juga tidak boleh memelihara hewan ternak besar yang berkaki 4 seperti sapi, kambing di sini tidak boleh memelihara. Tapi kalau untuk memakan, menyembelih boleh. Yang tidak boleh itu bikin kandang di sekitaran Komplek Rumah Adat Kampung Pulo ini. Lalu di Kampung Pulo juga, seperti yang Ibu katakan, jumlah bangunan pokok dibatasi itu harus 7 bangunan pokok. Jadi tidak boleh lebih, karena itu sebagai simbol keturunan Arif Muhammad. Lalu di Kampung Pulo juga tidak boleh membuat rumah beratap jurai. Jurai itu seperti rimas, seperti bangunan Jawa. Harus selamanya jolopong. Kalau ada perhatikan, atap dari rumah di bawah itu kan memanjang. Namanya itu jolopong. Iya. Jadi kalau ada kerusakan, misalkan ada kerusakan satu rumah ini, bisa diperbaiki dengan aturan atapnya tidak boleh diganti dengan jurai, itu harus selamanya jolopong. Lalu keturunan di sini juga tidak boleh memukul gong besar dari perunggu. Jadi kami meskipun sudah di luar, jika merasa dari sini tidak boleh memukul gong besar dari perunggu. Tidak boleh memukul. Tapi kalau mendengar Pak nggak bisa. Kalau mendengar boleh, yang tidak boleh itu menekannya. Nah, terus aturan di Kampung Pulo kan sistemnya itu secara lisan, jadi tidak secara tertulis. Seperti yang Ibu katakan tadi, adat istiadat berlaku di sini, sifatnya itu turun-temurun itu secara lisan dari orang tua ke anaknya. Nanti ibu punya anak lagi kan bisa cerita ke anak ibu, nah gitu seperti itu. Tapi warga di sini karena ketaatan akan adat yang ada di sini sampai sekarang alhamdulillah tidak ada yang berani melanggarnya. Meskipun itu kami tidak tahu apa akibat jika kami melanggarnya. Karena itu sistemnya itu tidak secara seperti hukum Indonesia kan jelas. Ini melanggar ini, sanksinya ini. Kalau di sini enggak. Di sini jadi kalau orang tua udah bilang pamali, udah gitu kata-kata yang sangat sakral gitu. Berikan orang lain mah
Oh ya. Nah gini, kalau untuk aktivitas sehari-hari kami warga Kampung Pulo sebenarnya sama dengan penduduk pada umumnya, seperti kehidupan misalkan ke sekolah, untuk aktivitas yang lainnya itu bebas sebenarnya, tidak ada. Cuman yang membedakan Kampung Pulo ini dengan kampung yang lainnya adalah adat istiadat yang tadi Ibu katakan, yang memang berlaku di sini, mungkin di kampung yang lain tidak. Kan kampung yang lain kalau udah menikah, kalau tinggal dengan orang tua boleh. Kalau di sini kan jelas tidak boleh. Nah itu mungkin yang membedakan kami dengan kampung yang lainnya itu, karena adat istiadat yang berlaku di sini memang hanya di sini yang berlakunya gitu. Jadi tidak terisolasi kayak kampung-kampung. Ya, tidak seperti di Baduy kan. Kalau Baduy udah jelas, Baduy dalam itu kan tidak ada kontak yang dari ya. Tapi kalau sini kami pendidikan tidak ada batasan, mau sampai kuliah juga nggak apa-apa. Terus di sini listrik kebetulan ada juga. Ya, ada listrik masuk ke sini. Jadi tidak seperti di Kampung Naga yang tidak boleh ada listrik juga. Kalau di sini boleh. Terus kalau untuk alat-alat elektronik juga kan di sini televisi ada. Tiap anak sekarang zaman HP, terus Jadi komputer, laptop, minimal laptop Modern lah, yang kuliah itu. Jadi di sini tidak ada, tidak ada yang ya. budaya dari luar bisa masuk, tapi tetap budaya di sini juga dipertahankan. Aturan adat tetap memang harus dipatuhi, tapi kan kami tidak bisa menutup secara ya, karena kan di sini sebagai objek wisata juga. Iya. Di sini karena yang menjadi daya tarik di sini sebenarnya gini, yang menjadi daya tarik kawasan Cagar Budaya Cancangkong ini adalah perpaduan antara peninggalan agama Hindu dengan Islam, gitu. Yang menjadi daya tariknya, otomatis orang-orang dari luar kan pada datang ke sini. Warga di sini juga tidak bisa menampik bahwa ya akan ada negatif dan positifnya pasti, tapi ya kita ambil sisi positifnya, karena dengan ini dibuka objek wisata, mata pencaharian penduduk di sini bertambah. Jadi kan ada yang lihat di sepanjang itu kan ada yang jualan, itu hampir 90% ibu-ibunya dari sini. Otomatis kan menambah pendapatan. Selain dari petani, karena kan untuk mata pencaharian pokok di sini adalah petani, baik itu ke sawah atau ke ladang. Ini kan waktu diketemukan itu sudah hancur, sudah berserakan. Batuan yang aslinya yang tadi Ibu katakan kan hanya 40%. Jenis batuannya itu batuan andesit seperti ini. Jadi yang pertama ditemukan pondasinya dulu, nah, yang pondasinya ini ukurannya itu ya 4,5 kali 4,5 meter. Kalau ada perhatikan tangannya itu ada yang hitam. Itu sebenarnya lubang dalam ke bawahnya itu sumur lah kalau ini. Ke bawahnya itu kurang lebih 7 meter. Lubang itu fungsi dahulu untuk menyimpan abu jenazah waktu agama Hindu masih ada. Tapi sekarang kalau ini sudah tidak digunakan lagi. Candi ini hanya sebagai dead monument saja. Tidak diperuntukkan untuk beribadah, tapi kalau untuk yang skala kecil boleh. Ya. Nah itu sekarang ditutup oleh arca Dewa Siwa. Jadi letak dari arca Dewa Siwa menutup lubang yang dalamnya kurang lebih 7 meter. Jadi kalau ada nanti lihat ke, kan sekarang mah memang tidak bisa menyentuh. Kalau dulu sebelum ada bangunan candi ini terletak di luar. Dan tidak diteralis. Kalau sekarang kan untuk pengamanan juga. Sekarang mah arca Dewa Siwa itu letaknya di tengah-tengah bangunan candi, itu dipatenkan. Itu sekarang. Nah kalau ini proses pemugaran. Tapi kalau nanti ada pertanyaan apakah memang bentuknya seperti ini hanya perkiranya saja. Nah, seperti ini. Ini namanya pohonsai. Pohonsainya ada di luar. Ini namanya batang pohonsai. Jika kita ingin bikin kertas, yang diambilnya itu kulitnya. Bagian dalamnya ya. Seperti kita ngelupas singkong, kan kalau singkong diambil dalamnya, kalau ini diambil kulitnya. Setelah terkelupas seperti ini, baru direndam kurang lebih 3 hari 3 malam pakai air biasa. Nanti ini ada 2 alatnya. Kalau dulu mungkin lebih tradisional pakai batu mungkin ya, kalau sekarang kan lebih modern. Ini 2 alat ini untuk menggepreknya. Jadi setelah ini direndam itu kan akan dihancurkan ya, digeprek. Nah nanti hasilnya akan seperti ini. Ini namanya kertas tradisional Nusantara atau daluang. Kalau di Jawa disebutnya daluang. Kalau kita kan Sunda, daluang. Ini lebih awet dari kertas Eropa. Nah itu usianya hampir 400 tahun. Dan bisa dibaca juga. Nah itu sama, itu semuanya dari kulit kayu. Nah prosesnya seperti ini. Kalau tintanya, kalau diperhatikan ada 2 warna. Ada warna merah sama warna hitam. Nanti. Kalau yang merah, ini yang di bawah tuh ada yang warna merah tuh. Yang ini.
Nah ini ada yang merah, katanya itu dari getah pohon jati untuk yang warna merah. Tapi kalau untuk yang warna hitam atau di sini bilangnya itu mangsi hidung atau tinta hitam, itu dari campuran beras ketan yang dididihkan, dan untuk memberikan efek hitamnya itu dari jelaga lampu teplok. Tahu semprot lampu teplok yang dulu kalau belum ada listrik kan suka ada lampu yang pakai semprong gitu. Oh iya. Nah itu jelaganya itu tinggal dikerik, nanti dimasukkan ke campuran beras ketan yang dididihkan. Nah nanti hasilnya itu akan menjadi mangsi hidung atau tinta hitam. Nah ini yang digunakannya. Jelagan itu adalah pengikut yang bernama Arif Muhammad yang membantu proses penyebaran agama Islam di sini abad 17. Jadi waktu Arif Muhammad menyebarkan agama Islam, dia tidak sendiri. Beliau dibantu oleh pengikut beliau, salah satunya yang ini. Ini letak makamnya itu 200 meter ke sebelah barat. Tadi kan untuk ke Candi belok kiri. Oh iya. Kalau untuk makam Sunan Pangandaran itu ke sebelah barat. Itu kurang lebih 200 meter ada makamnya. Nah kalau yang ini lukisan Arif Muhammad. Tapi sebenarnya ini hasil imajinasi pelukis. Oh iya. Karena di sini tidak ada fotonya, tidak ada sketsanya sama sekali. Ini hanya kurang lebih 40 menit sudah dapat melukis seperti ini. Ini pakai telapak tangan dan 10 jari, jadi tidak pakai kelas. Oh jadi Ya. Terus, itu masih pengikut yang oh masih pengikut. Ya. Jadi posisinya itu menyebar di sekitar Pulau Panjang. Ini namanya Pulau Panjang yang diinjak ada. Pulau Panjang. Mengapa dikatakan kampung pulau? Karena letaknya itu di tengah-tengah danau. Oh iya. Makanya dikatakan kampung pulau. Kalau bahasa Indonesia pulau. Pulau. Nah, namanya itu pulau. Nah, untuk yang tokoh sentralnya yang ini, yang Arif Muhammad, Ya. tapi yang lainnya itu makamnya itu menyebar di sekitar Pulau Panjang ini. Sekitar itu aja. Kan di sebelah utara ada juga Prabu Santosa, Wirabaya, Wiradijaya, Sunan Pangandaran menyebar di sekitar Pulau Panjang ini. Tapi yang sering diziarahi biasanya yang ini. Karena untuk sampai ke sini kan bisa jalan kaki. Kalau yang lain kan ada sebagian yang memang harus pakai rakit juga, agak susah.